Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di pembelajaran administrasi sistem jaringan, di mana kita akan mempelajari yaitu database server. Ini adalah materi yang ke-8, yang sebentar lagi satu materi lagi webmail server kita akan menyelesaikan ya di materi-materi kelas 11 TKJ ini di mapel administrasi sistem jaringan. Nah, di agenda pembelajaran kali ini kita akan membahas yaitu pengertian database server, kemudian konsep basis data, dan jenis-jenis program database server. Database server adalah sebuah program komputer yang menyediakan layanan pengelolaan basis data dan melayani komputer atau program aplikasi basis data dengan menggunakan model client atau server. Nah, itu tentu saja database server ini tidak terlepas dari materi web server, di mana web server itu ada program. Nah, si programnya itu tentu saja sekarang kita akan melibatkan yaitu database, tempat penampung data-data. Nah, oleh karena itu di administrasi sistem jaringan ini kita memerlukan yaitu database server ya, dimana mengkonfigurasinya ya agar bisa digunakan di jaringan komputer. Konsep basis data adalah kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas. Berkas itu ya file yang saling berhubung ya, relation, dengan tata cara tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Nah, tentu saja memang data-data itu yang diorganisasikan ya ada field-fieldnya. Jadi field-field itu yang akan menjadi kerangka dan isinya ya adalah data-data yang masuk ya, yang bisa ratusan, bisa ribuan gitu. Nah, tentu saja itu nanti akan menjadi sebuah tabel. Nah, tabel itu nanti akan menjadi sebuah database ya. Nah, itu saling terhubung. Nah, tentu saja data-data itu akan menjadikan sebuah informasi. Data relasi pada umumnya ditunjukkan dengan kunci key dari setiap file ya. Nah, kalau di tabel-tabel ada primary key, kunci utama, kemudian ada secondary, tapi kebanyakan menggunakan adalah primary key, kunci utama. Nah, jenis-jenis program database server ada 4 ya. Di sini Pak disediakan. Pertama adalah MariaDB server. Maria. Oke, Maria tentu saja ini adalah basisnya yaitu GUI ya. Graphical User Interface yang mempermudahkan ya agar nanti bisa terhubung dengan aplikasi database ya, contoh misalkan PHPMadmin. Kemudian yang kedua adalah Microsoft SQL Server. Nah, Microsoft SQL Server ini dia termasuk yaitu RDBMS. RDBMS itu apa? Yaitu Relational Database Management System ya, yang dia melakukan proses manipulasi database berukuran besar dengan berbagai fasilitas. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah PostgreSQL. Nah, PostgreSQL ini kalau kita lihat dari logonya adalah logo kepala gajah berwarna biru ya, di mana dia memiliki GPL yaitu General Public License ya, serta dapat dimodifikasi dan didistribusikan oleh setiap orang tanpa perlu membayar
lisensi, jadi free of charge ya, jadi gratis. Berarti termasuk open source. Dan yang terakhir, yang keempat adalah MySQL. MySQL ini adalah piranti lunak sistem manajemen basis data structure query language SQL ya. Jadi memang banyak untuk database itu memang menggunakan MySQL ya. Jadi kalau web browser itu yang menggunakan termasuk Google ya, meskipun tidak untuk sistem pencariannya, kemudian Facebook, Twitter, Flick, dan YouTube ya. Jadi memang MySQL ini primadona untuk database ya. Oke, demikianlah sedikit teori ya, slide yang kita membahas, yaitu database server. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana kita mengkonfigurasi ya database server itu di sistem operasi jaringan. Kita menggunakan Debian. Oke. Nah, tentu saja di sini kita masuk ke Debian-nya ya. Dan kita posisi di root. Nah, untuk konfigurasi database server ini kita memerlukan yaitu jaringan internet. Kemudian kita membutuhkan nanti di device optical drive, yaitu Debian DVD 1, binary 1 dan DVD 2 ya. Nah, untuk internet kita akan di clear dulu. Kita akan mengkonfigurasikannya dulu ya, supaya dia masuk ke internet. Kemudian jangan lupa di sini kita harus konfigurasi yaitu di IP address-nya ya, dimana kita di HCP ya, agar mendapatkan IP dari hotspot. Kalau ini ya hotspotnya adalah hotspot HP ya. Oke, kita pagarkan, kemudian kita Ctrl X, pilih Y, enter, kemudian kita biasa yaitu restart. Ya, kita restart. Kita tunggu. Kita tunggu sampai oke ya. Nah, sudah oke, kemudian A. Nah, di sini kita tes dulu ya. Oke, dia masuk nggak terkoneksi dengan Google. Oke, ini mau. Dan sekarang kita akan update dulu ya. Update dulu si Debian-nya. Ya, menunggu di update, dan memang ya tergantung ya, bisa ada yang cepat, bisa ada yang lama. Oke, setelah ini kita akan menginstal ya, yaitu install MariaDB strip server ya. Kita pakai MariaDB strip server. Oke. Oh, ini nggak mau. Nah, kita butuh yaitu restart ya. Kita butuh restart. Kalau begini kita kudu restart. Ini kita ganti dulu. Oke, kita restart.
si Debian-nya, dan di sini juga harus ya tadi sebelum restart kita rubah ya, khawatir memang agak sulit. Kemudian setelah masuk lagi bridge, kemudian jangan lupa di restart lagi si networkingnya ya. Nah setelah itu kita update dulu ya, khawatir ada masalah. Kita update lagi, memang agak susah ya. Kemudian kita MariaDB server, oke. Nah sudah berhasil. Menunggu ya, kita menunggu untuk penginstalan MariaDB sampai ya mungkin 100% ya. Dan ada satu lagi yang akan kita install, yaitu phpMyAdmin. Jadi MariaDB-nya ini seperti MySQL-nya ya. Kemudian phpMyAdmin ini nanti kita akan menggunakan yaitu GUI. Kita akan menggunakan GUI. Terus saja GUI-nya nanti kita menggunakan yaitu di browser. Oke, kita menunggu. Jika muncul ini, kita tekan Q dan kita menunggu instalasinya. Oke, sudah selesai untuk instalasi MariaDB-nya. Nah, sekarang kita menginstalasi yaitu phpMyAdmin-nya dengan mengetik apt-get spasi install spasi phpMyAdmin. Oke, kita enter. Nah, kemudian kita tekan Y, maaf. Oke, kita di sini pilih binary 1. Oke, enter. Oke, menunggu instalasi phpMyAdmin. Yaitu di sini binary 2. Enter. Oke, ini pilih tidak ya. Oke, ini pilih Apache itu karena kita memang web server menggunakan Apache itu. Nah, ini spasi aja supaya bintang, kemudian enter. Oke, kita menunggu. Ya, sudah selesai. Kemudian kita akan mengecek, bukan mengecek ya, kita akan menggunakan yaitu MySQL Secure-nya dengan mengetik yaitu MySQL _secure
underscore yaitu installations. Oke, enter. Oke, ada yang salah. MySQL underscore secure installation. Ya, itu ya. Jadi tidak menggunakan S ya. Jadi MySQL yang ini ya, yang benar ya. MySQL underscore secure underscore installation. Nah, ini yang benar. Nah, kemudian kita masukkan password ya, password yang mudah saja, 123. Kemudian change to root, pilih Y, kemudian 123. Oke, kemudian di situ ada remove animus, yaitu pilih N, kemudian di slow pilih N, kemudian remove test, yaitu pilih N, kemudian reload pilih Y. Oke, kita sudah membuat password ya di MariaDB yang nanti akan masuk ke phpMyAdmin, dan kita sekarang masuk ke MySQL spasi -u spasi root spasi -p, enter. Oke, kita nggak usah masukin password, nggak apa-apa, enter aja. Kemudian kita ganti ke use MySQL dan jangan lupa titik komanya, enter. Nah, kita sudah masuk ke usernya adalah MySQL nya. Kemudian kita ketik yaitu update user set login sama dengan kutip 1 kemudian where user sama dengan root. Oke, titik koma, enter. Nah, setelah ini yaitu ketik yaitu flash salah, flash seperti ini, kemudian privileges koma, enter. Oke, itu ya. Setelah itu exit ya. Kita sudah mengkonfigurasi di MySQL, dan sekarang kita akan menggunakan kita tes ya di browsernya, dan tentu saja di sini akan dirubah terlebih dahulu. Dibuka di konfigurasi, kemudian di sini kita ke nano tc network interfaces, kemudian di HCP kita rubah menjadi static. Oke, pagarnya dihilangkan, xptj, enter. Oke, kemudian jangan lupa kita restart. Si jaringannya. Oke, nah ini sudah bisa ya untuk IPC
lokalnya. Dan kalau mau menggunakan DNS-nya, saya akan menggunakan DNS ya, karena di sini setelah kita internet ada perubahan ya, dia masuknya ke si internetnya ya. Saya ini kelompok 8.com, ini tadi adalah 5.1. Oke, kemudian saya lookupnya. Oke, kelompok 8 sudah. Setelah itu kita ke Google Chrome, boleh pakai Google Chrome atau Mozilla Firefox. Nah, kemudian kemarin kita pakai HTTPS. Nah, kita yaitu menggunakan DNS kelompok 8.com, dan ini /php myadmin, enter ya. Kita menunggu tampilan dari PHP myadmin. Oke, ini advice ya, biar agar salah, kita harus matikan dulu. Kita matikan internetnya. Oke, saya cek dulu apakah sepertinya kayaknya ada masalah ya tidak bisa terkoneksi. Berarti kita ke Change Adapter, ke sini. Oke, kita lihat itu. Nah, ini beda IP-nya, kita akan samakan ya IP-nya. Tentu saja harus dicocokkan karena nanti tentu saja tidak mau ya terkoneksi. Oke, kita rubah. Kalau saya, nah dia mau terkoneksi. Oke, kita enter. Oke, advance ya. Nah, muncul ya, menggunakan DNS kelompok 8.com, kemudian /php myadmin, dan di sini nama penggunanya adalah root. Jadi root ya, jangan diganti usernya. Kemudian kata sandinya adalah tadi yang kita buat. 1, 2, 3. Nah, ini sudah masuk ya, itu konfigurasi dari PHP myadmin. Dan sedikit kita akan membuat ya nama basis datanya. Misalkan kita buat sekolah, kita buat sekolah, kemudian di sini tabel siswa, kemudian misalkan kita buat nama, ini adalah varchar aja, kemudian kita 50, kemudian ini kita primary, kemudian ya kirim. Nah, kemudian di sini
niche. Misalnya kita bikin 10. Nah, ini adalah misalkan kelas. Nah, ini adalah varchar. Misalkan varchar adalah kelas 10. Oke, kemudian simpan. Nah, sudah terbentuklah database sekolah dan tabelnya siswa. Oke, demikianlah database server di Debian. Terima kasih, mohon maaf kesalahan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.